Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Diary Reviliavi. Jadi aku udah 1 minggu nggak upload video karena kesibukan kuliah ya. Jadi sesuai voting kemarin, aku sekarang mau membahas tentang gimana sih nasib anak yang terlahir dari wanita hasil perzinahan, dan gimana juga hukumnya pernikahan tersebut apabila wanita tersebut sedang mengandung atau hamil duluan nikah. Gimana pendapat-pendapat para ulama sah atau tidaknya tentang pernikahan ini. Nah, tentunya kalau membahas sah atau tidaknya pernikahan, ada dua nih yang harus dibahas. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak sah, dan kedua, pendapat yang mengatakan sah. Pertama, pendapat yang mengatakan tidak sah itu berpatokan pada surat At-Talaq ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi monopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi menurut pendapat yang berpatokan pada surat At-Talaq ini, pernikahan tersebut tidak sah karena seorang perempuan boleh dinikahi jika dia sudah melahirkan, walaupun belum tuntas masa nifasnya, perempuan itu sudah sah untuk dinikahi. Ini pendapat pertama yang mengatakan tidak sah. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan sah pernikahan yang wanitanya hamil di luar nikah? Nah, menurut pendapat kedua ini ada beberapa fatwa dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, fatwa Abu Bakar As-Siddiq yang bunyinya, Ibnu Umar berkata, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, berdirilah dan perhatikanlah urusannya, karena sesungguhnya dia mempunyai urusan penting. Lalu Umar berdiri menghampirinya. Kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya kepada Umar. Jadi meminta pendapat gitu ya kepada Umar. Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku. Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, semoga Allah memburukanmu. Tidakkah engkau tutup saja rahasia zina atas anak perempuanmu itu? Gitu balasan dari Umar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakannya hukum had atau hukum dera atau hukum cambuk 100 kali terhadap keduanya, laki-laki dan perempuan yang berzina. Kemudian beliau menikahkan keduanya, lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan selama 1 tahun. Fatwa kedua yaitu fatwa Umar bin Khattab. Fatwa Abu Bakar di atasnya sekaligus menjadi fatwa Umar, bahkan fatwa para sahabat. Ini disebabkan bahwa fatwa dan keputusan Abu Bakar terjadi di hadapan para sahabat, atau diketahui oleh mereka, khususnya Umar dan semua para sahabatnya. Dia menyetujui dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari fatwa tersebut. Fatwa ketiga yaitu fatwa Abdullah bin Mas'ud dari Hamam bin Haris bin Qais dan min Amr an-Nakai al-Kufi dari Abdullah bin Mas'ud tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. Kemudian laki-laki itu berhak menikahi perempuan tersebut. Jawab Ibnu Mas'ud, tidak mengapa yang demikian itu. Jawaban dari Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Nah, lalu laki-laki itu bertanya, seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan. Apakah boleh laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut? Kata seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini. Sungguhnya Rabbmu kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan, kemudian sesudah itu mereka bertaubat dan mereka berbuat kebaikan. Sesungguhnya Rabbmu sesudah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ibnu Mas'ud berulang kali membacakan ayat ini kepada laki-laki tersebut, yang artinya Ibnu Mas'ud berpendapat boleh atau sah wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya apabila dia sudah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang tulus, yang ikhlas. Keempat, fatwa Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. Apakah boleh dia menikahinya?
Jawab Ibnu Umar, jika keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan atau beramal soleh, maka sah, kata Ibnu Umar. Kemudian fatwa kelima, fatwa Jabir bin Abdullah berkata, Jabir bin Abdullah, apabila keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan, maka tidak mengapa, tidak salah dilangsungkan pernikahan di antara keduanya. Dan fatwa-fatwa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Oke, dari keterangan-keterangan di atas kita mengetahui, pertama, telah terjadi ijma ulama yang didahului oleh ijma para sahabat tentang masalah bolehnya perempuan yang berzina kemudian hamil dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya. Kedua, mereka pun memberikan syarat agar keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan, beramal soleh dengan menyesal dan membenci perbuatan keduanya. Adapun mengenai hukuman bagi yang berzina, hukum had yang melaksanakan adalah pemerintah, bukan perorangan atau kelompok per kelompok. Tapi karena kita tinggal di Indonesia yang hukum di Indonesia ini juga gak terlalu 100% mengambil hukum Islam, maka hukum had ini tidak diadakan atau tidak ditiadakan, tidak ada. Yang ada hanyalah ya biasanya penjara lah ya kalau ketahuan atau gimana. Tapi kalau di negara-negara Islam yang mengadopsi hukum Islam atau yang menerapkan hukum Islam, maka wajib didera atau dicambuk. Jadi kesimpulannya dari fatwa-fatwa yang pendapat kedua ini, boleh diadakannya pernikahan, sah diadakannya pernikahan asal mereka sudah bertaubat terlebih dahulu, taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya, dengan cara memohon ampun, beristighfar, sholat taubat, dan tidak melakukan hal itu lagi atau menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Dan keduanya harus ridho untuk menikah. Apabila salah satu tidak mau, maka janganlah dipaksa. Hak perempuan tersebut untuk menolak. Oke, bagaimana menurut pendapat putusan Tarji Muhammadiyah? Oke, menurut putusan Tarji atau Majelis Tarji Muhammadiyah, pada ayat 24 surat An-Nisa, setelah menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, yaitu pada ayat 22, 23, dan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dibolehkan seorang laki-laki mengawini perempuan-perempuan selain yang disebutkan pada ayat 22, 23, dan 24 tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian. Pada ayat-ayat yang 22, 23, dan 24 itu, yang diharamkan dikawini oleh seorang laki-laki tersebut, yang pertama, perempuan musyrik, seperti yang terterang dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, perempuan yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, ia haram dikawini bekas suaminya. Artinya talak 3 ya. Jadi mantan suaminya tersebut tidak boleh menikahi istrinya jika istrinya ini belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah dia cerai, baru boleh menikah lagi dengan mantan suami yang pertama. Gitu. Kecuali telah dikawini dengan laki-laki kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Yang ketiga, perempuan yang dalam masa iddahnya karena suaminya meninggal dunia, seperti dalam Al-Baqarah 235. Artinya, kalau masa iddah perempuan yang telah ditinggal suaminya meninggal itu belum habis, jadi tidak sah atau tidak diperbolehkan laki-laki untuk menikahinya. Yang keempat, perempuan yang tidak mempunyai masa haid lagi dan perempuan dalam masa iddah karena hamil. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Yang kelima, mengawini istri sebagai istri kelima. Tidak boleh ya, karena hanya boleh 4 saja. Dan 6, perempuan musyrik. Seperti dalam yang pertama tadi ya disebutkan. Hadis menyatakan bahwa dilarang seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya, atau seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Artinya menikahi yang mahram. Ayat-ayat dan hadis di atas merupakan tambahan ziyadah terhadap perempuan-perempuan haram yang telah disebutkan pada ayat 22, 23, dan 24 surat An-Nisa. Kita membahas tentang ayat 4 surat At-Tolak yang bahasan kita pertama tadi ya. Nah, jadi pada ayat 4 surat At-Tolak ini dihubungkan dengan ayat 228 Al-Baqarah
di atas. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, seperti yang saya sebutkan pertama tadi ya, oleh bekas suami yang telah mencerainya. Untuk menetapkan hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dapat dilakukan dengan kias. Artinya mengkiaskan itu ya. Mengkiaskan kejadian pertama dengan mengkiaskan kejadian sekarang dengan kejadian yang telah lalu. Mengkiaskan kepada perkawinan bekas suami dengan bekas istrinya yang sedang hamil, yang sedang dalam masa iddah. Laki-laki yang menghamili perempuan itu dapat disamakan dengan laki-laki yang merujuk istrinya dalam keadaan hamil. Gitu ya. Perempuan yang dalam keadaan hamil dapat disamakan dengan wanita yang dalam iddah karena hamil. Demikian pula sperma yang dikandung oleh kedua perempuan yang sedang hamil itu adalah sperma dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Artinya yang menzinahinya ya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wanita itu adalah tempat menyemaikan benih dari kedua laki-laki itu. Faraj perempuan yang sedang ditaburi benih, seorang laki-laki tidak boleh ditaburi benih laki-laki berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ruwaifi Ibnu Sabit Al-Ansari. Dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW pada perang Hunain. Beliau berdiri di antara kami dan berpidato, dilarang seorang yang kepada Allah dan hari kiamat menumpahkan airnya atau maninya di atas kebun orang lain. Jadi perumpamaan gitu ya. Air mani itu diumpamakan dengan benih. Jadi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berdasarkan keterangan di atas, maka Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam mengandung pendapat kedua ini, yaitu perempuan hamil yang tidak mempunyai suami dilarang melakukan akad nikah kecuali dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Hal ini sesuai dengan kesimpulan pendapat yang berkembang pada seminar Majelis Tarjih se-Jawa yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1986. Jadi Muhammadiyah menyimpulkan atau memberi pendapat boleh atau sah laki-laki yang menghamilinya menikah dengan perempuan yang sedang hamil. Artinya Artinya yang menzinahinya itu. Sebaliknya tidak sah apabila orang lain yang menikahi perempuan tersebut, karena yang di dalam kandungan tersebut bukan darah daging dari orang lain yang bukan menghamilinya. Begitu ribetnya ya. Jadi gimana sih pendapat aku sendiri? Apakah aku mengikuti yang tidak sah atau mengikuti yang sah? Begini teman-teman. Disesuaikan dengan hati kalian ya. Jadi kita menggunakan riset, menggunakan pendapat para ulama, karena ilmu kita juga tidak sama dengan ilmunya para ulama atau ilmunya para ustadz gitu kan. Jadi kita harus melihat jernih ayat-ayat dan pendapat-pendapat mayoritas para ulama. Jadi bukan hanya kita mengikuti ustadz favorit kita atau gimana gitu ya, karena tetapi kita harus mengikuti mayoritas pendapat para ulama, artinya pendapat terbanyak. Insya Allah pendapat terbanyak itu tidak akan salah gitu. Insya Allah akan dalam lindungan Allah gitu, pendapatnya dibenarkan. Menurut saya pribadi, kalau saya mengatakan sah, asal kita harus benar-benar bertaubat, mohon ampun kepada Allah atas segala hal yang kita perbuat, apalagi itu dosa besar. Nah, selain itu kita juga memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi gitu, supaya ampunan kita diterima oleh Allah. Jadi saya mengikuti pendapat kedua karena dari para sahabat juga mengatakan seperti itu, dari Muhammadiyah juga mengatakan seperti itu. Ya, saya mengikuti yang pendapat mayoritas para ulama. Mengenai gimana sih nasib anak dari luar nikah, itu di part 2 ya, karena udah kepanjangan. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini. Untuk kalian yang berbeda pendapat dengan saya, silakan saja, tidak apa-apa, karena perbedaan itu adalah anugerah. Mohon maaf jika ilmunya masih berantakan. Saya mencoba menyajikan dengan sebaik-baiknya, karena saya melihat banyak sekali fenomena-fenomena di masyarakat takutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam cara penanganannya.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Klik subscribe ya, like, comment, and share jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina itu suatu jalan yang buruk bagi seseorang.